Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Putri dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan A, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Stanbook 2020. Di sini saya akan memenuhi tugas proyek dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang bertema atau berjudul tentang penyesuaian diri. Saya akan menjelaskan penyesuaian diri. Pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan lingkungannya. Penyesuaian diri dapat diartikan juga sebagai adaptasi konformitas, penguasaan, dan kematangan emosional. Proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Karena itu, penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses terpanjang, dan manusia terus-menerus berupaya menumbuhkan dan mengatasi tekanan dan tantangan hidup guna mencapai pribadi yang sehat. Proses penyesuaian diri yang teruju pada pencapaian keharmonisan antara faktor internal dan eksternal. Anak sering menimbulkan konflik, tekanan, frustasi, dan berbagai macam perilaku untuk membebaskan diri ketegangan. Karakteristik penyesuaian diri. Berikut ini akan ditinjau karakteristik penyesuaian diri yang positif dan penyesuaian negatif. 1. Penyesuaian secara positif. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut. A. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. B. Tidak menurunkan adanya mekanisme psikologis. C. Tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. D. Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. E. Mampu dalam belajar. F. Menghargai pengalaman. G. Bersikap realistik dan objektif. Penyesuaian secara negatif. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian negatif. Salah. A. Reaksi bertahan, defense reaction. Individu berusaha untuk mempertahankan dirinya seolah-olah tidak menghadapi kegagalan. Ia selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak mengalami kegagalan. Bentuk khusus reaksi ini antara lain: 1. Rasionalisasi, 2. Resepsi, 3. Proyeksi, 4. Sour grapes, anggur kecut, 5. dan sebagainya. B. Reaksi menyerang, aggressive reaction. Orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah menunjukkan tingkah laku yang bersifat menyerang untuk menutupi kegagalannya. Ia tidak mampu menyadari kegagalannya. Reaksi-reaksi tampak dalam tingkah laku. 1. Selalu membenarkan diri sendiri. 2. Mampu berkuasa dalam setiap situasi. 3. Bersikap balas dendam. 4. Bersikap senang mengganggu orang lain. Dan yang kelima, keras kepala dalam perbuatannya. C. Reaksi melarikan diri, exact reaction. Sikap melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegagalannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyesuaian diri. A. Kondisi pada sikap jasmania. B. Perkembangan dan kematangan. C. Kondisi lingkungan. D. Kebudayaan. Dan E. Agama. Permasalahan penyesuaian diri remaja. Permasalahan penyesuaian diri yang dihadapi remaja dapat berasal dari suasana psikologis keluarga seperti keretakan keluarga. Selain itu, permasalahan akan muncul bagi remaja yang sering pindah tempat tinggal, karena akan terpaksa juga membuat dia harus pindah dari sekolah ke sekolah yang lain. Tentu saja dengan lingkungan teman-teman, guru-guru yang berbeda. Hal tersebut sehingga membuat dia harus beradaptasi kembali dengan lingkungan barunya. Implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Sekolah selain membangun fungsi pengajaran juga berfungsi pendidikan transformasi norma, yaitu sebagai rujukan dan tempat perlindungan jika anak didik mengalami masalah. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja khususnya di sekolah seperti A. Menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah at home bagi anak didik, baik secara sosial, fisik, maupun akademis. B. Menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. C. Peraturan tata tertib
yang jelas dan dipahami murid-murid. D. Hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua, siswa, dan masyarakat. E. Dan sebagainya. Jika kondisi dapat terkendali dengan baik, adanya kerjasama yang baik antara pihak sekolah maupun orang tua, baik dalam bentuk sarana dan prasarana maupun proses belajar mengajar, maka anak-anak didik di sekolah itu yang berada dalam usia remaja akan cenderung berkurang untuk mengalami permasalahan-permasalahan penyusuan diri. Demikianlah tugas proyek saya, perkembangan peserta didik dengan perkembangan penyesuaian diri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.